Ya, kita bahas terkait tentang postural control. Jadi pada saat kita sebagai fisioterapi harus paham benar terkait dengan postural analisis ini. Sehingga dalam menganalisis postur pasien, nanti gunanya banyak. Dan salah satunya kalau pada kasus beda, gimana sih kalau kita ketemu kasus tersebut terus kita mau ngapain kayak gitu ya. Tapi ini berlakunya universal untuk semua kasus. Nah, pemahaman akan postural analisis ini hampir mirip seperti kita paham belajar tentang radiografi gambaran ronsen, terutama foto panas kemarin. Sehingga untuk tahu hal tersebut benar atau tidak, fotonya itu normal atau tidak, kita harus paham dulu foto normalnya. Jadi yang dikatakan shoulder yang normal itu seperti apa sih? Shoulder joint, hip joint yang normal itu seperti apa? Kita harus tahu yang normal dulu, sehingga begitu kita lihat yang nggak normal, kita baru bisa menyimpulkan, oh ini nggak benar nih fotonya, ini terjadi dislokasi ke anterior, ini terjadi dislokasi ke posterior, atau kita nanti tahu oh gambaran femur yang benar tuh kayak gitu. Nah, begitu ada retakan, oh iya kita tahu ini ada crack, oh ini ada hairline kayak gitu ya, ada garis patahnya, oh iya ini ada kontusionya, misal seperti itu. Kita paham. Sama seperti dengan postural analisis ini, gimana kita harus tahu dulu postur yang benar seperti apa, sehingga pada saat kita lihat yang nggak benar, kita yang tight apa, yang memendek apa, yang memanjang apa, terus harus diapain, minimal seperti itu kita paham. Ya, ini learning objektifnya. Nah, postur itu ada statik, ada dinamis. Statik postur itu kita lihat pada saat seseorang itu diam. Dinamik postur itu ya pada saat pasien itu melakukan gerakan, bisa jalan, bisa push up, bisa jongkok berdiri, bisa miring kanan kiri, itu masuk di dinamik postur. Kalau di statik postur itu dia diam. Jadi statik ada vertical line, garis lurus ya, yang melewati center of gravity dari tubuh kita dan jatuhnya di antara base of support. Dan jadi memang benar-benar harus lurus gitu ya. Tapi kalau dinamik postur itu adalah pada saat tubuh melakukan aktivitas atau fase antisipatori pada saat bergerak seperti apa. Nah, gambaran biomekanik. Ada gambaran di sini kita lihat baik dari frontal view depan maupun samping. Jadi kita bisa melihat gambar dari depan maupun samping. Nah, di sini ada otot-otot dorsifleksi, kemudian yang di belakang ada plantar flexor, depan lagi ada quadriceps, dan belakang lagi ada hamstring, gastroc, dan popliteal. Kemudian ada iliopsoas, gluteus maximus, dan hamstring. Nah, kalau dari depan kita bisa melihat adanya tibialis anterior, kemudian otot-otot peroneal, otot-otot abduktor yang fungsinya untuk membuka ya, abduksi hip, kemudian adduktor hip, kemudian ini abduktor dan adduktor yang berbeda arahnya. Nah, kemudian ada eksternal rotasi dan internal rotasi dari hipnya. Kemudian ada lateral trunk. Kalau dari samping, yang pandangan samping, itu otot-otot abdominal, ada otot low back,
dan quadratus lumborum, posterior back muscle. Nah, kita coba lihat gambaran di sini. Pada saat anterior pelvic tilt, anterior itu berarti kita pegang pelvis kita masing-masing dari kerisa iliaka itu berarti dibawa kemana? Ke depan atau ke belakang? Anterior pelvic tilt di depan atau di belakang? Ke depan, Bu. Depan. Pada bentukannya dibawa ke depan ya. Nah, kemudian di posterior pelvic tilt itu berarti dibawa ke belakang. Nah, kita melihat adanya silangan di sini. Pada biomekanik untuk hip ini ada silangan yang bisa dilihat dari samping dan ada silangan yang dilihat dari depan. Nah, gluteus medius dan ya, gluteus maximus dan gluteus medius. Nah, kita lihat di sini. Pada saat gambaran, jadi di sini ada lateral. Untuk yang hadap depan dulu ya. Di sini ada lateral trunk. Di sini ada otot-otot abduktor, adduktor hip. Kemudian yang di sini ada lateral trunk juga, tapi ini internal rotasi. Sedangkan di sini dia ada kebalikan dengan internal rotasi, eksternal rotasinya pada saat lakukan lateral tilting dan rotasi. Jadi pada hadapan depan itu gerakannya adalah lateral tilt dan rotasi. Ini untuk rotasinya kuning, kemudian untuk lateral tiltnya. Kemudian pada gambaran samping, nah pada gambaran samping ini kita lihat adanya kebalikan di mana rectus abdominis dan oblique externus, kemudian gluteus maximus, hamstring itu bekerja sama. Kemudian otot kebalikannya itu adalah iliopsoas, kemudian erector spine, quadratus lumborum, posterior back muscle itu juga isi lawanannya. Nah, secara umum, secara biomekanik, yang prone to tight untuk otot-otot yang biasa menjadi kaku itu adalah ya, otot-otot yang biasa menjadi kaku ini adalah otot back sama iliopsoas. Kebalikannya adalah otot-otot apa? Kalau iliopsoas itu kaku, backnya kaku, maka kebalikannya otot apa yang mengalami kelemahan?
Yuk, otot apa aja? Ya, kebalikannya apa aja? Tragus abdominis. Terus? Jadi pada contoh kasus ya, pada gambar yang di lateral view. Pada gambar yang lateral view, manakala seseorang itu mengalami cedera, back pain misalnya, mengalami back pain, kekakuan pada otot-otot backnya, udah sakit banget, nggak bisa dipegang, apalagi ditraksi, apalagi diapain, ya udah biarkan dulu dia, tapi kita melewati tetangganya. Nah, supaya si backnya itu tight-nya hilang, kenceng kan, otot backnya kenceng, otomatis iliopsoasnya kenceng. Kebalikannya, si rectus abdominis dan oblik itu weak, lemah, otot-otot gluteusnya juga lemah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah stretching dari iliopsoas. Kan ini satu kesatuan ya. Kalau iliopsoasnya tight, backnya tight. Back tight, iliopsoas tight. Kalau si iliopsoasnya di stretching, otomatis ini akan memanjang juga, longgar juga. Dan manakala kita kuatkan si rectus abdominis dan gluteus maximus kita aktifkan dengan core stability exercise, maka si yang merah ini menjadi lemah, yang merah ini menjadi kan lemah sebelumnya. Begitu kita kuatkan dengan core stability exercise, maka ini jadi kuat. Kalau ini kuat, mengurangi ketegangan yang ada di sini, sehingga tegangan di backnya jadi berkurang. Jadi untuk menghilangi ketegangan pada otot back, kita bisa lewat via tetangga gitu ya, dengan stretching iliopsoas dan juga dengan penguatan otot-otot pantat dan otot-otot perut. Gitu juga posterior pelvic floor. Nah, ini pada lateral tilt dan rotasi seperti itu juga. Nah, kemudian pada standar postur, kita harus ngapalkan ini. Jadi kalau seseorang berdiri, kemudian pakai plumb line itu kalau ada yang orang bangunan itu ya, gunakan tali putih yang kemudian ada bandulnya, kemudian supaya si bangunan itu lurus. Nah, itu namanya plumb line juga. Plumb line di bangunan. Nah, plumb line ini kita bisa taruh di samping, kita pegang, taruh di sampingnya pasien, kemudian diambil garis lurus. Nah, apakah si lurusnya posturnya pasien itu normal atau tidak? Nah, kita harus belajar yang ini dulu, standar postur yang normal. Standar postur yang normal itu adalah melewati dens, berarti vertebrae cervical 2, kan yang ada densnya vertebrae cervical 2 ya. Kemudian posterior sampai apek dari sutura koronaria. Nah, kemudian melewati promontori dari sakrum, kemudian posterior sampai center of hip joint. Jadi ngelewatin dari tulang belakang sampai ke tengah-tengah hip joint, kemudian sampai ke knee joint, kemudian melewati calcaneus cuboid. Kalau itu melihat manusianya dalam bentuk rangka seperti ini. Tapi nanti kalau lihatnya dari bentukan manusia, yang kelihatan mata berarti melewati air lobus, lobus dari telinga, kemudian vertebra cervical, kemudian melewati bahu, kemudian melewati trunk, melewati GT, kemudian anterior
to midline, kemudian anterior sampai ke malleolus lateral. Nah, ini gambaran faulty posture, postur yang salah. Ada gambaran bapak-bapak. Mohon maaf Bu, slide-nya belum jalan. Yo. Sorry. Ya, pada gambar bapak-bapak ini kelihatan ya Nah, pada gambar bapak-bapak ini kan kalau kita lihat kakinya tingginya sama, lututnya sama, pelvisnya sama kan. Terus ini nanti sampai ke bahu sama. Tapi di telinga di matanya setelah dilakukan garis di mata ternyata jadi beda nih. Tingginya jadi berbeda antara si sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini berarti yang bermasalah di mananya? Terjadi nggak benernya di mananya kalau sampai tingginya beda? Bahu sama tingginya, tapi kok kepalanya agak miring, berarti seakan-akan si bapak ini jadi kayak miring ke kanan gitu ya. Jadi agak miring ke kanan. Akhirnya matanya kanan lebih rendah, matanya kiri lebih tinggi. Nah, berarti ada nggak bener di mananya? Vertebrae cervicalnya. Nah, vertebrae cervicalnya ini jadi melengkung kemana? Melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan? C ke kiri atau C ke kanan? Ada yang bisa bantu jawab? Ke kanan Bu. Ya, C ke kanan ya. C ke kanan. Jadi area harusnya lurus, tapi dia jadi melengkung ke kanan. Good. Nah, pada gambaran deviasi ini, pada orang yang duduk demikian, kemudian ini kalau lama-lama tetap dilakukan, maka dia akan berpengaruh terhadap posturnya dia. Nah, kemudian pada faulty posture, postural pain syndrome. Jadi kalau faulty posture kita kenal dua istilah. Apakah nanti postural pain syndrome atau postural dysfunction? Postural pain syndrome itu adalah postur deviasi dari normal alignment, tetapi tidak ada terbatas dari strukturnya. Jadi masih normal karena salah posisi aja gitu ya. Begitu dilihat kesannya jadi miring dari normalnya, tapi tidak ada gangguan dari strukturnya. Kemudian adanya mechanical stress, tetapi nanti dengan ganti posisi ya sudah hilang, atau ganti posisi atau dengan aktivitas, maka dia akan berkurang sakitnya, stres mekaniknya. Kemudian normal karena tidak ada abnormalitas dari struktur muskuloskeletalnya. Kalau postural dysfunction itu si posturalnya mengalami adaptive shortening dari soft tissue-nya, dan nanti akan kelihatan apakah ada yang lebih lemah di ototnya, dan ini akan terjadi imbalance dari strengthening dan fleksibilitas. Nah,
Contoh, pada orang skoliosis, kalian yang suka duduk, kan tempat nulisnya di sebelah kanan nih, pas puasa, untuk berdiri, duduk tegak aja susah, akhirnya sukanya miring ke kanan sambil nulis. Nah itu kan melengkung ke kanan. Berarti vertebrae torakalnya jadi C ke kanan. Nah C ke kanan berarti di lateral terang sebelah kiri dia mengalami pemanjangan. Otomatis kalau memanjang dia menyebabkan lemah. Dan sebelah kanan dia mengalami pemendekan. Nah, kemudian ada faulty posture di sini, standing pada saat berdiri. Jadi kita bisa melihat apakah nanti area head and neck-nya normal atau shoulder and scapula-nya normal. Head, neck, shoulder, and scapula, trunk, feet, and knees. Nah, ini nanti ada tugas kelompok ya. Di kelas ini semua cowoknya ada berapa? 10, Bu. 10. Satu kelas ada? Satu kelas ada berapa orang? 50 berapa? Ya, berarti kalau cowoknya 10, nanti tugasnya dibagi jadi 10 kelompok ya, 10 kelompok. Yang cowoknya nanti yang jadi model, seperti gambar yang di atas tadi, hanya menggunakan celana pendek, kemudian foto dari depan dan dari samping dan dari belakang. Kemudian nanti di assessment untuk head and neck-nya seperti apa, shoulder and scapulanya seperti apa, trunk-nya seperti apa, and fitness-nya seperti apa. Nah, kemudian nanti dilihat otot apa sih yang pendek, otot apa yang lemah, kemudian siapa yang harus dikuatkan dengan cara apa, siapa yang harus kalau lemah berarti dikuatkan ya dengan cara apa, kemudian untuk yang area memendek berarti harus di stretching. Nah, stretchingnya dengan cara yang bagaimana, terus itu masuknya di kelompok postur apa, apakah nanti jenis postur yang sway back atau postur yang apa, kita bisa melihat dari materi yang selanjutnya ini. Nah, dalam melihat head and neck, kita ada forward head, kepala itu ke depan. Nah, C0, C1 itu selalu kebalikan dari pada upper cervical ya, C0, C1 itu selalu berkebalikan dengan gerakan dari leher yang kita lihat. Jadi misal kita melihat seseorang itu fleksi, naik, lehernya fleksi, maka yang terjadi di C0, C1 di occipital itu adalah ekstensi. Dan pada saat kita melihat ekstensi, gerakan yang full ekstensi dari leher, maka yang terjadi di atas adalah fleksi. Jadi kebalikan ya antara gerakan di lower cervical dengan gerakan di upper cervical. Upper cervical C0, C1. Nah, terjadi juga protrusi dari mandibula. Ini perlu kita garis bawahi. Ternyata orang dengan forward head yang kepalanya cenderung lurus ke depan, itu terjadi protrusi dari mandibula. Saya pernah ketemu pasien, saya ditelepon pasien, Mbak ini saya sakit temporomandibular saya. Nah, karena sekarang pasien itu pinter dengan dokter Google-nya, apa yang dia masalahkan kan dia ngeklik pakai kata kunci di Google udah keluar ya, temporomandibular penyebabnya apa, terus cara treatmentnya apa, itu pun sudah bisa dilakukan dengan melihat Google. Nah, kemudian ini pasiennya sarjana ekonomi, tapi anatominya tahu semua. Dia cerita, ini temporomandibular saya seperti ini. Saya ada lubang, gigi saya lubang sehingga makannya saya di satu sisi. Saya curiga ini jangan-jangan terjadi di internal derangement. Sampai hal-hal yang seperti itu dia paham, bisa. Karena di Google banyak tersebar dan bisa mencari ya, baik itu di YouTube maupun di internetnya. Sehingga fisioterapi jangan sampai kalah pintar sama si pasiennya. Karena kalau pasiennya suka
googling dia akan lebih pintar dari kita. Nah, kemudian bayangan saya dari cerita, terus saya asesmen tanya-tanya, iya saya nanti datang ke rumahnya pasien, kemudian saya karena punyanya cuman IR ya, datang ke tempatnya pasien, saya IR di temporomandibularnya, saya IR di lehernya, kemudian nanti saya lakukan traksi, saya lakukan penguatan otot di temporomandibular joint-nya, bayangannya seperti itu. Setelah ketemu pasien lah, ternyata kok pasiennya anterior head. Nah, kita keingat dengan teori ini kan, kalau orangnya forward head posture, berarti dia juga akan berpengaruh ke mandibulanya, terjadi protusi. Jangan-jangan si pasien yang mengeluhkan setiap mengunyah makanan ini sakit, itu jangan-jangan masalah utamanya adalah di forward head-nya. Oke, saya datang langsung. Coba kompresin perutnya, coba buka mulutnya. Tutup mulutnya dengan posisi biasa dulu. Kemudian mulai saya suruh duduknya tegak, kompresin perut, tegakin bahunya. Kemudian lehernya saya suruh koreksi dengan chin tuck, dengan chin in. Dagunya didekatkan ke leher, kompresin perut, tinggiin badan tegak. Yuk, tarik nafas. Terus mulai buka mulutnya, tutup lagi. Apakah sakit di temporomandibular? Tidak. Nah, si pasiennya mengeluhkan, loh, kok nggak sakit ya kalau posisi seperti ini? Ya sudah, berarti masalah utama di pasien adalah forward head. Dan memang belum terjadi struktural, berarti masih bisa dibenerin ke struktur yang benar gitu ya. Sehingga saya datang ke tempatnya pasien nggak jadi ngapa-ngapain si temporomandibularnya. Saya malah kuatkan otot perut pinggangnya, core stability-nya, saya koreksi untuk back-nya, kemudian saya latih dia untuk chin in. Nah, terus dikasih PR-nya nanti harus latihan mendekatkan dagu ke leher, kemudian menguatkan otot-otot back-nya, kuatin core stability, latihan core stability exercise-nya, selesai. Jadi inspeksi ketemu pasien itu penting. Ternyata banyak keluhan lokal, berarti sakit di temporomandibular itu adalah sekundernya. Primernya adalah postur yang salah sehingga terjadi area yang tertekan tadi ya, stres pada joint, pada persendian. Nanti ketemu juga kita pasien dengan keluhan neck pain, nyeri leher, leher belakangnya kencang, sukanya mungkin mahasiswa nih, sukanya dipegang-pegang, bahunya kencang, cuma dipegang-pegang, dilus-lus aja karena merasa cengang nggak enak gitu. Begitu kita cek, ternyata otot perut pinggangnya yang lemah. Yang kita paham kalau perut pinggang yang lemah, maka beban itu akan ditahan oleh si neck extensor dari leher. Leher itu fungsinya otot penyangganya juga kecil, sendinya juga kecil, kemudian dia menjaga untuk menahan beban di tubuh dari neck extensor karena si lumbalnya harusnya kerja tapi dikerjakan sama si neck extensor, maka yang terjadi ya ngambek, sinyalnya ke tubuh, cengeng, pegel, sakit, ada neck extensornya. Nah, kalau pasien seperti ini datang, kemudian kita benerin dengan neck-nya, dengan berbagai modalitas, kemudian di stretching, apakah menyelesaikan? Tidak, karena masalah utamanya ada di perut dan pinggangnya, sehingga butuh penguatan otot perut dan pinggangnya, kemudian di neck-nya dibenerin, tapi masalah utamanya ada di perut pinggangnya. Kalau ini nggak dibenerin, maka hanya akan jadi recurrent, berulang neck pain-nya dan nggak akan selesai. Padahal masalah utamanya di pinggang. Kemudian head and neck-nya flat neck. Flat neck kebalikan ya, yang dari anterior head. Kalau ini jadi kayak Pak Tentara. Jadi si cervical
lordoisnya jadi lurus, padahal kan kita tahu lengkung sekunder dari vertebrae cervical itu kan dibentuk pada saat bayi mulai tengkurap, kemudian ke arah ekstensi. Lihat situasi kanan kiri ya, nengok kanan, nengok kiri ke arah ekstensi. Nah, itu mulai awal kebentuk lengkung sekunder dari servikal. Nah, tapi kalau servikalnya menjadi lurus seperti ini, siapa yang dirugikan? Faset atau diskus? Kan harusnya melengkung. Kalau melengkung, sebenarnya kan yang ditekan bagian belakang. Bagian depannya agak longgar. Tapi kalau sudah melurus seperti ini, berarti bagian depannya kan lebih tertekan. Nah, kalau kena diskusnya, kemungkinan nanti di cerita patologinya masuk di HNP, hernia nucleus pulposus. Sehingga kalau nanti kita lihat ronsen yang dokternya nulis lengkung vertebrae cervicalnya berkurang, kemudian paraspinal spasm, kemudian ditanda tanya, biasanya yang ditulis dokter ronsen seperti itu. Kita sudah mulai berpikir curiga, jangan kan kalau bentukan lurus berarti nekan diskus nih, jangan-jangan diskusnya tertekan. Kalau diskus tertekan dia jadi HNP gitu kan, hernia nucleus pulposus. Berarti fisioterapi yang bisa dilakukan adalah setelah melihat ronsen tadi, melakukan tes spesifik untuk HNP dari cervical. Nah, contoh seperti itu. Pada posisi flat neck, dia berpengaruh juga pada mandibula. Mandibulanya menjadi retraksi. Nah, karena kalau tampakan dari kepala itu, occipital itu ekstensi, maka C0, C1 terjadi fleksi. Nah, gambaran head and neck yang dari samping. Head posterior, gambar yang pertama ya, yang A, head posterior tilt, jadi kepalanya jadi geser ke belakang, kemudian anterior tilt, depan. Lihat dari lobus telinganya ya, ini gambar garis imajinernya, dia jadi ke belakang, ini garisnya ada di belakangnya telinga, berarti dia maju ke depan. Kemudian ini jauh banget ya, garis di sini dia ke sini, berarti ini market anterior tilt. Kemudian ini forward head dengan koreksi. Ya, shoulder and scapula. Ini gambaran shoulder and scapula pada posisi yang benar. Nah, kalau di sini kita lihat skapulanya menjauh, berarti skapula abduksi, kemudian sedikit elevasi. Sampingnya lagi itu skapulanya adduksi mendekat dan elevasi. Nah, kemudian di gambar selanjutnya kita harus ngapalin dulu good posisinya seperti ini, shoulder and scapula good position. Kemudian begitu lihat di sampingnya, oh ini kok si shouldernya mengalami lebih tinggi ya, elevasi, dan skapulanya saling mendekat. Kemudian sampingnya lagi itu shouldernya depresi, skapulanya bagaimana? Skapulanya mengalami lebih jauh daripada garis normalnya, sehingga skapulanya menjauh, abduksi, dan shouldernya depresi. Satu gambar lagi. Gambaran skapula depresi, kemudian sampingnya adalah winging scapula. Nah, si winging scapula itu terjadi manakala otot-otot stabilisator skapulanya lemah.
Terus stabilisator skapula lemah, maka bentukan skapulanya seperti ini, ada wingingnya. Nah, winging itu kalau terbangnya semua. Tapi kalau di sini nempel-nempel, kemudian yang terbang cuma di ujung bawahnya, itu namanya tipping. Nah, kita bayangkan kalau skapula normal itu nempel, tiba-tiba yang paling bawah ngebuka. Berarti terjadi pemendekan dari otot apa? Protraktor dari skapula. Jadi otot-otot yang bekerja sebagai protraksi itu mengalami pemendekan sehingga terjadi tipping dari skapula. Tapi kalau otot-otot yang stabilisator dari skapula itu lemah, maka dia mengalami winging. Nah, ini gambaran head, neck, shoulder, and scapula. Coba dilihat dulu. Kita kenal istilah upper cross syndrome, di mana ada garis A itu yang biasa terjadi tight, frontotight, menjadi kaku, kenceng, keluhan kaku kenceng di bahu atas, upper trapezius, kemudian juga di bahu yang depan, itu berada di dada depan, pectoralis, otot-otot pectoralis ya. Kemudian untuk garis yang B, itu yang frontot weak, yang otot-otot cenderung jadi lemah, yaitu otot-otot stabilisator dari skapula dan deep neck flexor. Nah, pada bentukan orang yang slokum seperti ini, posisinya melengkung banget seperti ini, maka C0, C1 dan C1, C2 ini mengalami, kan gambarannya jadi fleksi, kelihatan mata si lehernya fleksi ya, tapi osipitalnya dan C0, C1, C1, D2 itu hiperekstensi kebalikannya. Kemudian di servikal bawah sampai torakal keempat itu akan tertekan dan terjadi juga rotasi dan abduksi dari skapula. Nah, ini gambaran upper cross syndrome. Ada tight muscles, ada otot-otot yang kenceng, biasanya yang overaktif, bahasanya yang kalau gambaran di sini overaktif ya, nyilang, pasti bentuknya nyilang. Apakah dia upper trapezius dan levator scapula, kemudian di overaktifnya adalah otot-otot pectoralis. Jadi yang kencang pectoralis mayor, pectoralis minor, upper trapezius, levator scapula, SCM. Kemudian yang weak muscle itu adalah lower and middle trapezius, serratus anterior dan rhomboid, otot-otot yang sebagai stabilisator dari skapula. Nah, itu untuk area head and neck. Kemudian kita lihat area trunk. Jadi kalau nanti ketemu postur kyphosis lordosis, misal foto kemudian dilihat dikasih garis dari fotonya ketemu yang gambar seperti ini, kyphosis lordosis, maka biasanya si kepalanya akan maju, lebih maju daripada garis, terus peningkatan dari lordosis cervicalnya, skapulanya jadi menjauh, abduksi, kemudian meningkatnya kyphosis dari torakalnya, meningkatnya lumbar lordosis, kemudian terjadi anterior pelvic tilt dan lutut itu cenderung jadi hiperekstensi, ankle-nya plantar fleksi. Itu kalau di kyphosis lordosis. Nah, kalau orang dengan postur yang seperti ini, itu pasti terjadi short atau kaku pada otot-otot neck extensor, hip flexor, dan low back-nya.
Kemudian terjadi pemanjangan atau kelemahan pada otot-otot neck flexor, hamstring, erector spine, kadang juga otot-otot abdominal. Berarti yang bisa dilakukan kalau ketemu kasus kiposis lordosis diapain? Kalau prinsip di konsep gampangnya fisioterapi kan gini ya, kalau dia itu pendek, maka di stretching. Tapi kalau dia itu memanjang dan akhirnya jadi lemah, ya dikuatkan. Nguatkannya ya dengan strengthening kayak gitu ya. Berarti itu yang short tight di stretch, yang length dan weak itu dikuatkan. Swayback sering terjadi pada postur lansia. Nah, di sini otot yang memendek itu upper abdominal, intercostal dan hamstring. Kemudian yang butuh dikuatkan itu adalah neck flexor, hip flexor, thoracic extensor dan lower abdominal. Ini gambar military type, bapak-bapak tentara ya. Nah, pada bapak tentara ini otot yang biasa menjadi pendek itu adalah extensor lumbar dan hip flexor. Kemudian otot yang otot yang lemah dan nanti harus dikuatkan itu adalah otot-otot abdominal dan hamstring. Pada kasus flat back lurus, nah ini biasa kita ketemuin lagi. Kalau tadi si kepalanya jadi melurus berarti kan beban di diskusnya sehingga kita curiga adanya HNP. Sama seperti ini, lengkung normal dari vertebre lumbalnya itu kan harusnya lengkung ya, tapi dia jadi melurus, berarti kan bebannya tinggi di lumbalnya. Sehingga begitu lurus, pasti ada tekanan di apek lumbalnya. Nah, otot yang mengalami tight, pendek, itu neck extensor, abdominal, hamstring. Berarti itu nanti di stretching. Kemudian nanti penguatan untuk neck flexor, back extensor, dan hip flexornya. Nah, ini gambaran lower cross syndrome. Tight muscle-nya itu erector spine dan iliopsoas. Kemudian yang biasa lemah itu adalah otot glute dan otot abdominal silangannya. Skoliosis. Skoliosis itu dilihatnya dari belakang ya, view belakang. Kemudian kita akan melihat apakah ada deviasi lateral dari tulang belakangnya. Kemudian terjadi deformitasnya, dia struktural atau non struktural. Kalau struktural itu ya sudah rusak bengkongnya begitu ya fix deformity, memang adanya deformitas begitu. Kemudian di apical vertebranya, kemudian vertebra body pada bodinya si convex, kemudian processus spinususnya pada konkavnya. Kemudian untuk non-struktural itu flexible deformity terjadi karena posisional, karena fungsional, ataupun postural. Nah, untuk mendeteksi skoliosis gunakan apa tesnya? Tes Bunko atau forward bending test yang kita kenal dengan istilah apa? Sering dikenal dengan istilah Adam test. Itu ada tulisannya ya, Adam. Jadi dengan Adam test, nah kita bisa melihat adanya skyline view-nya. Kalau normal, si skapula kanan kiri sama. Tapi kalau terjadi deformitas, pada saat dia disuruh rukuk, maka tetap si skapulanya akan tinggi salah satu sisi. Nah, ini berarti sudah terjadi deformitas atau struktural. Nah, ini deskripsi dari kurvanya. Apakah dia nanti kurva di torakal saja
atau torakolumbal yang mengalami bengkong, atau di lumbal saja, atau double major curve. Di torakal juga gede, di lumbal juga besar. Jadi nanti dilihat yang paling besar ya curve-nya. Kalau curve-nya nanti di lumbal berarti ya memang ngikut. Kalau nanti di torakal juga ngikut. Tapi kalau double curve, yaitu tadi. Nah, kemudian kita melihat adanya convex and concave-nya. Jadi yang area convex apa aja, kemudian area concave apa aja. Nah, untuk mengukur severity dari skoliosis, kita akan menggunakan Reser-Ferguson methods dan Cobb methods. Reser-Ferguson, kita lihat gambarnya, ambil area puncak yang paling melengkung. Nah, puncaknya itu kemudian diambil garis lurus. Sehingga garis pertemuannya itu dihitung. Ini susah si Reser-Ferguson ini, sehingga biasanya mahasiswa residen itu kalau mengukur berapa besaran sudut, itu pilih menggunakan Cobb method walaupun kerjanya lebih panjang. Jadi nanti dari foto ronsen ditarik garis lurus, kemudian dari garis lurus penggaris siku ya, siku 90. Nah, setelah di garis siku 90, garis pertemuannya itulah disebut Cobb method. Dan ini di antara interator, di antara pengukur itu geserannya kecil banget, sehingga banyak yang pilih menggunakan Cobb method. Tapi kalau sudah expert, Reser-Ferguson pun juga akurat. Tapi kalau yang masih pemula susah juga ya menentukan puncaknya di mana dan sebagainya. Ya, kemudian kita turun sampai ke feet and knee. Kaki. Nah, ideal alignment-nya, patelanya menghadap ke depan, kakinya pada good posisi, dan hip dan feet-nya posisi natural. Nah, pada genovarum, terjadi knee separasi, kemudian hiperekstensi dari lututnya. Jadi aksisnya jadi nggak lurus lagi tapi oblik, kemudian input supinasi dan forefoot-nya pronasi. Genovalgum. Hip adduksi, internal rotasi pada femurnya, patelanya tilting ke medial, input pronasi, forefoot-nya supinasi. Kemudian terjadi hiperekstensi dan knee oblik. Feet and knees. Kita lihat si patelanya naik, patella alta, dan ada patella baja yang turun ke bawah. Nah, itu untuk feet and knees. Itu yang gambaran atas tadi ya, yang dipakai untuk bahan mengerjakan tugas kelompok. Satu kelompok ada satu cowok dan yang lain cewek yang melakukan laporan. Nanti dipresentasikan untuk pertemuan yang minggu depan. Berarti hari Rabu ya dipresentasikan. Ini ideal alignment-nya duduk. Nah, yang di tengah ini lordosis. Nah, biasanya kalau orang duduk di mungkin wedding ya, pada orang nikahan yang pasang duduk di depan kan duduknya seperti lordosis kayak gini biar kelihatan tegak ya. Nah, ini ternyata ya lordosis, akhirnya ada area yang dibebani, sehingga normal itu adalah duduk ideal. Nah, yang di depan ini adalah duduknya kita nih with support
dari low back-nya. Suka duduk gini paling enak, apalagi kalau pas lapar ya. Nah, itu enak banget duduk demikian. Tapi ini tidak posisi yang salah maksudnya, tapi ini posisi yang salah. Nah, pada saat terlentang, biasanya membentuk lengkung. Apa kalau kita terlentang? Dia jadi kiposis. Pada saat tengkurap itu akan membentuk lordosis. Kemudian pada saat miring itu akan menyebabkan si spine-nya menjadi melurus. Nah, ini di postural analisisnya sistem yang mendeteksi deviasi dari normal postur. Prinsipnya alignment yang salah itu menghasilkan stres dan strain pada inner dan dinamik struktur. Deteksi dari otot yang mengalami pemanjangan dan mengalami pemendekan. Kemudian korelasi yang terjadi antara alignment dan otot yang dites. Ketemuan otot yang dites, yang mendek, yang manjang tadi ya. Nah, lakukan postural analysis. Kita akan ketemu di postural analysis. Nanti ada good posture dan poor posture. Good posture, pada orang-orang dengan good posture, ototnya itu bekerjanya efisien. Termasuk juga organ dalamnya itu jadi optimum. Nah, pada poor posture itu karena pur ya posisinya penting nyaman aja. Nah, itu berarti ada peningkatan strain dan pada sendi-sendi yang mensupport dan keseimbangannya jadi berkurang karena lebih dari base of supportnya. Jadi kita lihat kalau orang suka olahraga tegak itu pasti lebih sehat karena organ internalnya juga bekerja secara optimum. Ini evaluasi prosedur mulai dari historic talking pada saat musculoskeletal condition atau congenital. Kemudian problemnya yang dihadapi, respirasi problemnya bagaimana, dominan handnya bagaimana, dan neurologic sign dan simptom. Nah, contoh ya di growth history, ada cerita di masa pertumbuhannya. Jadi contoh aja lah. Saya itu karena dulu waktu bayi sendi persendian saya besar-besar sehingga saya lebih stabil, ototnya juga kuat gitu ya, sehingga pas pertumbuhan itu mulai bisa duduk, kemudian langsung belajar untuk berdiri dan berjalan bisa. Nah, si orang tua kan bangga banget ya, excited tuh anak saya akselerasi dalam pertumbuhannya, melompati fase merangkak. Nggak butuh merangkak, berarti hebat. Nah, itu kan orang awam ya. Dan itu dibangga-banggain nih ke orang. Kita juga senang, oh iya ya, dalam pertumbuhan saya hebat, saya melewati fase merangkak. Dari duduk langsung berdiri, jalan. Nah, setelah 23 tahun kuliah, ketemu sama dosen, dapat penjelasan, lah ternyata kalau tidak melewati fase merangkak, itu efeknya ke tubuh sangat banyak. Karena apa? Quadruplet seperti merangkak itu penting. Dia kerja mengkoordinasikan antara gerakan tangan, kemudian gerakan hip yang diikuti ke depan juga, serta kebalikannya. Nah, begitu sudah nggak melewati fase merangkak tadi, setelah besar yang kelihatan apa? Oh, kalau jalan itu tiba-tiba kaki itu nyampar kaki meja. Kalau menggaris nggak pernah bisa lurus. Terus kalau gampang distrak, baru konsentrasi ada suara apa sudah buyar seperti itu. Hampir seperti anak autis ya. Nah, kemudian
fine motor, saya disuruh nyulam, disuruh yang gitu-gitu nggak pernah bisa bagus karena memang fine motor saya nggak imbang nih, nggak bagus. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu dari growth history kita bisa historinya pasien gimana, apakah pernah jatuh, apakah nggak merangkak pada masa kecilnya, contoh-contoh seperti itu ya. Nah, kemudian ada gejala, simptom dan sign dari neurological. Nah, okular inspeksi. Jadi kerjakan sebelum asesmen dari postur. Jadi asesmen dari fisiknya pasien, apakah dia masuk di ektomorf, mesomorf, atau endomorf. Nah, ini gambarannya paling gampang ngapalin ya. Kalau ektomorf mungkin etnis Cina. Etnis Cina itu kan tipis-tipis, pendek kayak gitu ya. Tapi kalau endomorf itu ya anggap aja Arab, India yang besar kayak gitu. Sendinya besar, ototnya juga besar, gampang kalau untuk ngedein ototnya, enggak latihan pun udah gede. Tapi kalau pada ya etnis Cina itu sudah rajin fitness aja ngebentuk otot yang berisi aja susah seperti itu ya. Sehingga untuk gampang kan, kita lihat di sini joint shape-nya. Kalau pada yang kayak contoh etnis Cina tadi yang masuk ektomorf tadi small, fly joint, kemudian ototnya kecil, susah juga kalau sering latihan membesarkannya juga susah nih. Kemudian peningkatan joint mobility dan stability-nya berkurang sehingga beda ini ya anak-anak yang etnis Cina gitu mungkin kalau dengan pola asuh kayak di Arab ya bisa dislokasi rompal semua ya. Tapi kalau di Arab karena memang secara modalnya ototnya udah gede, sendinya stabil. Nah, itu dengan perlakuan ekstrimnya tetap aman. Dokumentasi ya, kita bisa dokumentasikan apakah ektomorf, dysarthria, postural deviasi, G-deviasi, seperti itu. Nah, di postural analisis, ini ada position pasiennya berdiri dengan arm relax di samping badan, kemudian melihat lurus ke depan, kakinya membentuk sudut 10 derajat. Kemudian anterior, posterior, dan lateral view. Kemudian pada spesial kondisi bisa menggunakan skyline. Evaluasi prosedurnya, coba dibaca dulu. Ya, prosedur evaluasinya pada anterior view itu dilihat ya ada kepalanya, hidungnya, shoulder, clavicula seperti itu. Posterior view-nya ada trapezius, shoulder, scapula, spinal alignment-nya, sipsnya, malleolus, calcaneus. Nah, pada lateral view ada earlobe, chin, shoulder, base, thoracic curve, lumbar curve, dan ini dokumentasinya. Sehingga dari sisi anterior, posterior, dan lateral view dilakukan foto ya, kemudian nah mungkin akan kelihatan increase cervical lordosis, chin protruded ke anterior, acromion processus anterior lebih ke earlobe-nya seperti lebih depan daripada earlobe-nya. Lah signifikansinya rounded shoulder, posturnya probably 2% tidak seimbang ototnya. Evaluation tools, apakah gunakan postur board, plumb line, dermatograph, tape measures, pengukuran ya, postur grid, appropriate clothing, dan chart untuk recordingnya. Ini contoh evaluation tools untuk video.
Nah, postural analysis dan assessment itu meliputi static postural assessment, dynamic postural assessment, gait analysis, flexibility assessment, dan muscle testing. Nah, postural alignment ini diakses pada dan untuk fokus ke teaching dan training untuk netral spine. Jadi gimana sih kita pastiin mengajarkan untuk spine yang netral. Nah, ini untuk static posture. Static posture tidak hanya berdiri, tapi tugasnya nanti hanya yang berdiri aja dengan 2 kaki. Tapi berdiri dengan 1 kaki, berdiri dengan sanggaan atau tidak, kemudian kneeling, terlentang, tidur, sleeping, itu juga masuk di static posture. Nah, ini contoh yang harus bisa diisi ya. Dari static posture akan tampak apa aja. Nah, untuk dynamic postural assessment itu nanti akan tunjuk ada push up, jongkok, lunges, jalan, lifting. Nah, contoh gambarnya seperti itu. Kemudian untuk mengontrol basic dari kontrol dan limit yang mencegah work-related musculoskeletal kondisi. Jadi lakukan time schedule berdasar base method dan work sampling method. Nah, dimensi yang relevan untuk mendefinisikan postur pada relative workload-nya. Jadi adanya angular relationship di antara bagian-bagian tubuh tadi, kemudian distribusi dari massa di bagian tubuh kita, kemudian lingkungan selama postur, kemudian lamanya postur di posisi itu berapa lama, kemudian efek dari pasiennya untuk memaintain posturnya. Nah, aplikasi yang bisa digunakan bisa OWASP, Rula, PETS. Nah, mungkin nanti yang mengambil skripsi ya bisa kita gunakan yang detail-detail seperti ini, apakah OWASP, Rula, PETS, seperti itu. Ini gambarannya untuk Rula yang seperti ini. Kemudian PET digunakan seperti ini. Nah, clinical problem yang berhubungan dengan postural pain syndrome dan postural dysfunction. Nyeri dari tekanan ke sensitif struktur dan otot yang mengalami ketegangan. Kemudian berkurangnya ROM, imbalance nggak imbang dari kekuatan ototnya. Kemudian kinesthetic awareness dari normal alignment. Nah, kemudian miskinnya pengetahuan bagaimana membuat postur itu supaya benar dan mencegah adanya nyeri. General treatment goal dan plan of care-nya. Treatment goal-nya misal untuk mengurangi nyeri dan ketegangan. Plan of care-nya bisa menggunakan modalitas hangat, panas misalnya, massage. Kemudian latihan relaksasi otot dan mengkoreksi postur menggunakan 2-4 tujuan. Kemudian membalikan ROM. Nah, ini berarti kan gunakan teknik spesial stretching dan flexibility exercise.
kemudian mengembalikan keseimbangan, balance, maka spatial resistive, kemudian external support untuk mengkoreksi atau mencegah posisi yang terstretch. Nah, retrain kinesthetic awareness dan retrain control of normal alignment itu bisa dilakukan dengan teknik reinforcement, kemudian mengajarkan bagaimana memanajemen postur kita supaya nggak terjadi kekambuhan. Nah, itu pasti kita ngajari ke pasiennya proper body mekaniknya seperti apa, kemudian mengedukasi untuk mencegah, kemudian mekanik mengurangi stres pada saat melakukan ADL, kemudian ngajari relaksasi untuk coping nyeri dan ketegangan, kemudian menginstruksikan bagaimana memodifikasi lingkungan seperti bednya, tempat tidurnya, tempat duduk di dalam mobilnya, di area kerjanya. Nah, kita bisa memasukkan edukasi-edukasi di sana. Kemudian, di sini prosedur dan teknik untuk treating problem yang terjadi dengan postural pain syndrome dan postural pain dysfunction. Appropriate jika seperti ini, dan tidak semua prosedur itu appropriate untuk semua pasien. Nggak bisa. Nah, ini contoh prosedur untuk mengurangi nyeri dan muscle tension. Head modalities dan massage. Dari IR bisa hot pack, electrical pad, myofascial release dan massage, stance, interferential terapi pada DP-nya. Kemudian mendeterminasi hubungan dari faulty posture sampai ke jadi nyeri. Jadi postur yang salah terus bisa menyebabkan nyeri. Itu harus dideterminasi dulu ya. Hubungannya pokok nyeri bisa nyebabin, misal tadi neck pain. Oh ya, ternyata back-nya yang lemah. Terus kok bisa lemah? Ternyata ngapain? Oh ya, banyak duduk. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian muscle relaxation techniques. Nah, apakah kita lakukan aktif ROM atau general conscious relaksasi dan conscious relaksasi spesifik untuk cervical region. Nah, ini posisi body rest-nya. Pada saat terlentang, berarti diganjalnya di mana? Di bawah lutut. Tapi kalau tengkurap, itu ditaruhnya di perut dan di tungkai bawah. Kalau miring, itu jepit bantal atau guling. Ya, meningkatkan ROM dan spesifik struktur. Jadi kalau cervical and upper thoracal, untuk meningkatkan ROM cervical, spine dan muskularnya. Jadi ini contoh stretching dari intercostal dan meningkatkan anterior thoracic mobility. Kemudian stretching dari pectoralis major, gambarnya seperti ini. Stretching dari pectoralis minor, stretching scalenus muscle, kemudian stretching levator scapula, stretching short suboccipitalis. Nah, kemudian lumbar region, area lumbar. Stretch dari lumbar erector spine dan soft tissue-nya. Nah, ini untuk meningkatkan transfleksi. Stretching dari back-nya untuk meningkatkan tract ekstensi. Stretch tight lower limb yang menyebabkan postur. Nah, ini prosedur untuk penguatan ya dari
dari postural control neck and trunk. Jadi kalau cervical dan upper thoracic itu train and strength untuk axial extension, untuk scapular adduksi, cervical MS, cervical exercise, dan postural spleen. Kemudian di lumbar region itu strengthening untuk abdominal muscle dan strengthening lumbar extensor muscle. Kemudian strengthening lower tunggai bawah ya, di yang kena. Nah, ini stretching untuk lower limb-nya, ankle, knee, hip. Kemudian stretching untuk jaringan lunak pada lumbar spine-nya untuk meningkatkan trak ekstensi. Kemudian stretching dari LL untuk yang ke posturnya ya. Nah, ini prosedur untuk melatih dan menguatkan otot untuk postural control dan neck extensor. Ini cervical dan upper thoracic. Latihannya demikian. Ini untuk lumbar. Kemudian prosedur untuk melatih kinesthetic awareness untuk postural correction. Jadi meningkatkan awareness, kemudian emphasis proper movement dan balance dengan menggunakan verbal, taktil, dan visual reinforce. Kemudian melatih proper movement dan balance control. Nah, ini train axial exercise, scapular retraction, train control of pelvic tilt and lumbar balance. Kemudian melatih thorax control dan thoracic spine control, melatih kontrol dari LL alignment, demonstrasi dari hubungan dari faulty posture, jadi postur yang salah ke nyeri, kemudian ulang lagi learningnya. Nah, ini forward head posture, gimana kita latihkan chin in, kemudian melatih scapula. Nah, ini kalau sudah pasien dilatih terus supaya nggak kambuh lagi, berarti kan kita belikan ADL-nya ya. Nah, latihkan mekanik lifting, stopping, carrying dari pasien tersebut. Kemudian mencegah, latihan pencegahan dan mekanik untuk mengurangi mechanical stress pada saat ADL. Nah, kemudian recognize environment factor influencing posture. Jadi gimana sih bednya, gimana kursinya, itu harus dimodifikasi juga. Nah, ini bagaimana lifting, stopping, dan carrying, cara bawanya, kemudian gimana cara duduk yang benar, gimana cara aktivitas. Nah, untuk mencapai postural stability dan balance, syaratnya seperti ini. Nah, untuk regaining postural stability dan balance itu baik statik maupun dinamik. Dinamik untuk sampel walking, jaring. Ya. Ini dinamik, for example seperti walking, climbing, stair, itu bisa dilatihkan. Kemudian movement strategi. Apa sih dari 3 movement strategi yang digunakan pada tubuh kita untuk menjaga supaya center of gravity itu stabil pada BOS-nya, base of support-nya. Nah, itu berarti kita peran 3 terbesar di mana ankle, hip, dan stepping.
Nah, kemudian momen strategi ya, kapan sih harus mengajari strategi yang digunakan? Kalau ankle itu ketika kecil, gerakannya sedikit pelan, slow movement, kemudian masih di dalam center of gravity. Kalau hip strategi itu besar, gerakannya cepat, dibutuhkan juga jika center of gravity-nya lebih close untuk BOS-nya ya. Kemudian stepping, jika center of gravity-nya itu di luar limitation of stabilisasi. Loss itu limitasi of stabilisasi. Yang kita ketemu kasus cedera dan keseimbangan. Jadi di sebuah studi pada knee dan ankle menunjukkan penurunan proprioceptic feedback dari demens ligamen pada CNS, sensori maupun aferennya. Jadi seseorang dengan cedera ligamen lutut itu jadi, misal si Ronaldo, Messi, kalau sudah kena ligamen lututnya ya sudah. Harapannya kita harus ngelatih proprioceptif, pelatihan yang berulang, tapi tidak boleh sama tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Maka kalau aba-abanya sama, dia akan adaptasi. Sehingga yang dilakukan adalah mungkin tarik, panjang, dorong, tarik, panjang, dorong. Kemudian tarik cepat, tarik, 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 atau dorong, 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 cepat, terus baru itu dorong. Nah, dorongnya panjang. Nah, dengan berulangnya latihan dengan durasi yang berbeda-beda seperti itu, maka lebih cepat termemori di otak kecil. Kalau nanti termemori di otak, maka dia jadi permanen. Nah, kemudian penurunan dari refleks eksitasi dari motor neuron. Ya, balance training yang bisa dilakukan harus bisa meningkatkan keseimbangan dan postural equilibrium dari atlet supaya apa? Safely dan efektif untuk bermain di lapangan. Ini balance trainingnya, general rules yang dibangun untuk balance training, latihan aman. Kemudian multiple plane pada gerakan, kemudian incorporate pada multi sensory approach. Nah, kemudian dimulai dengan statik, kemudian bilateral, dan pada permukaan yang stabil. Progres untuk dinamik, unilateral, dan tidak stabil. Progress to specific sport. Nah, ini balance training. Klasifikasi dari latihan balance itu bisa statik, semi dinamik, dinamik, dan fungsional. Ini contoh balance training statik. Lomba tes seperti itu ya. Kemudian semi dinamik. Ini menggunakan mobile board. Nah, ini balance trainingnya. Di mana center of gravity itu akan memaintain di dalam line of gravity-nya atau BOS-nya yang pada permukaan yang stabil, kemudian membutuhkan stepping strategi. Fungsional training. Fungsional training
Jadi sebagian ada dinamik, kemudian sport specific task termasuk juga, contoh catching, throwing, a ball dengan running. Ya, ini di fungsionalnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada, oke. Nah, itu tugasnya. Nanti saya kirim materinya beserta tugas, berarti dibagi menjadi 10 kelompok, kemudian difoto, dilihat head neck-nya, kemudian shoulder scapulanya, fit knee-nya, kerangnya seperti apa gitu ya. Berarti nanti ketemu masalahnya apa, kemudian dilakukan treatment apa. Saya kira demikian. Cukup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya.